Halo guys, welcome back to Personal Frags. Oke guys, di video gua kali ini gua akan ngebahas mengenai salah satu parfum cewek keluaran dari brand Burberry. So, ini dia guys. Burberry Her 100 ml Eau de Parfum. Wow, ini nggak nyangka buat gua wanginya seenak itu guys. Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut lagi, gua akan sedikit ngebahas atau nge-review mengenai presentasi dari botolnya si Burberry Her ini. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat, bentuk botolnya itu simple, clean, dengan jus yang berwarna soft pink ya guys. Dan di sini di bagian bawahnya ada emboss Burberry dengan tutupnya atau capsnya itu berwarna soft pink juga, nggak ada emboss apa-apa, terbuat dari plastik ya, tapi dia tebal. Oke guys, dan untuk si sprayernya ini berwarna gold ya, seperti yang bisa kalian lihat. Ini elegan sih guys, simple but elegan menurut gua. Oke, dan untuk penguncinya dia menggunakan ring, jadi kalau kalian tutup dia akan bunyi klik seperti itu tadi. Oke, sekarang gua lanjut ya guys untuk ngebahas mengenai nozzle-nya, apakah dia bisa bekerja dengan baik, apakah ada leaking atau tidak. Oke, gua coba dulu ya guys. No. Oke. No. Wanginya lucu guys, ngangenin. Oke, lanjut ya. Untuk nozzle-nya dia bekerja dengan baik, si sprayernya bekerja dengan baik, hanya dengan setengah tekanan seperti yang tadi udah gue lakukan, dia mampu mengeluarkan atau memproduksi dari jusnya itu dengan cukup luas. Oke guys, jadi kalian tidak perlu effort untuk menekan lebih dalam. Oke, dan untuk build quality so far dari Burberry Her ini gua cukup suka, udah oke banget. Dan sekarang gua akan langsung ngebahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya Burberry Her 100 ml Eau de Parfum. Di bagian top notesnya dia ada strawberry, ada raspberry, ada blackberry, dan ada sour cherry. Ada juga blackcurrant, mandarin orange, dan juga lemon. Lalu di bagian middle notesnya dia ada violet, dia juga ada jasmine. Dan terakhir di bagian base notesnya dia ada musk, vanilla, cashmeran, woody notes, oak moss, amber, dan juga patchouli. Oke, dapat gua katakan untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah fruity gourmand. Oke guys, sekarang gua akan menceritakan first impression gua terhadap parfum yang satu ini. Di bagian openingnya langsung disuguhkan oleh vibes buah-buahan yang manis dan sedikit asam. Yang gua bisa detect ini adalah buah-buahan dari strawberry, raspberry, dan sour cherry. Oke, dan vibes yang disuguhkan atau nuansa yang disuguhkan di bagian openingnya itu nuansa yang happy, nuansa yang fun, nuansa yang enjoyable. Jadi memberikan gua mood yang baik lagi gitu ya guys untuk di fase pertama. Lalu kurang lebih masuk 5 menit berikutnya ke fase kedua, barulah tercium wangi floral yang manis, yang memberikan efek atau memberikan nuansa yang lebih feminim dan nuansa yang lebih santai lagi. Oke, buat si pemakainya. Dan begitu masuk ke fase dry down atau fase yang ketiga, wangi gourmand itu baru muncul perlahan, baru muncul, nggak terlalu yang mendominasi, tapi dia bisa ke-detect atau ke-notice gitu ya untuk penciuman kita. Itu baru muncul yang memberikan parfum ini tuh seperti gua makan permen gitu ya guys ya. Jadi memberikan kayak kelezatan gitu ya, kelezatan sendiri sama si wangi parfum yang satu ini. Dan bener-bener
summer ya gitu ya menurut gua. Mungkin secara benang merah hampir sama seperti Dolce & Gabbana L'Imperatrice yang udah gue bahas di video gue yang sebelumnya guys. Nah ini nuansa yang dibangun kurang lebih hampir sama seperti itu. Oke. Dan menurut gue parfum ini pun juga memberikan nuansa yang cozy ya, yang nyaman bagi si pemakainya, nuansa yang friendly gitu ya, nuansa yang hangat gitu. Dan menurut gue juga bahwa parfum ini cocok untuk wanita yang memiliki karakter yang feminim, memiliki karakter yang fun, yang serius tapi santai gitu ya. Ini cocok banget. Untuk longevity-nya, nah di kulit gua itu bisa bertahan di kurang lebih 1 sampai 1,5 jam di suhu ruang atau suhu indoor yang normal, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk juga. Lalu untuk di suhu ruang yang ber-AC itu gue bisa bertahan si wangi dari parfum ini di kurang lebih 3 jaman lebih. Oke, di kulit gue ya guys, dengan suhu ruang yang AC yang sejuk ya. Lalu untuk di baju itu bisa bertahan di 4 sampai 5 jam. Oke, jadi untuk di indoor, di ruangan yang ber-AC itu bisa long last guys ya, untuk wangi dari si parfum ini apabila diaplikasikan ke baju atau pakaian. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk longevity-nya. Dan mungkin setiap orang berbeda-beda ya guys, tergantung dari keringat kalian, dari feromon kalian itu bisa berbeda-beda. Ada yang sama-sama seperti gua ataupun berbeda, ya itu udah pasti guys, namanya juga parfum ya gitu. Jadi nggak melulu gua yang bilang seperti ini, misalkan waktunya 1 sampai 1,5 jam, di kalian mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama lagi dari yang gua alami. Oke. Dan sekarang untuk shades-nya, parfum ini tergolong moderate. Sangat enak kalau dipakai di indoor dengan suhu ruangan yang ber-AC. Itu dia bisa menyebarkan wanginya dengan cukup luas ya, sekitar 1,5 meter gitu ya, 1 sampai 1,5 meter itu masih kedetek. Dan bener-bener nyaman guys untuk wanginya, aman juga untuk penciuman bagi orang-orang sekitar kalian, dan bagi kalian juga ya tentunya, dengan jumlah pengaplikasian yang nggak terlalu berlebih gitu ya. Ini bisa jadi parfum yang cocok untuk membangkitkan mood kalian lagi. Dan untuk occasionnya bisa gue katakan parfum ini ialah parfum yang cukup versatile. Kalian mau pakai parfum ini dari pagi hingga malam gitu ya, ini oke. Kalian mau pakai parfum ini untuk kegiatan casual kalian, kegiatan party atau office kalian, ini juga oke. Cuma balik lagi, menurut gua ini lebih cocok dipakai saat pagi sampai sore ya, dalam kondisi atau dalam suasana yang santai, yang gak terlalu formal lah ya. Jadi kalau kalian mungkin ingin mengadakan party ya, lebih ke garden party gitu ya, yang gak terlalu mengenakan dress up yang lebih glamor gitu ya, tapi lebih santai gitu guys, tapi tetap cantik gitu ya guys. Ini parfum ini lebih cocok ke arah situ. Oke. Dan untuk sebagai office fragrance pun juga ini cocok. Seperti yang udah gue bilang, ini lebih bagus kalau kalian menerapkan style yang casual office style ya. Jadi mungkin kalian tetap ingin pakai kemeja cuma dengan warna yang lebih netral gitu ya, seperti warna putih atau warna-warna yang lebih muda gitu ya, biru-biru muda gitu ya. Ini cocok banget. Oke. Dan pengaplikasiannya itu ya maksimal 2 kali lah di setiap spotnya, seperti di belakang kuping kiri, kuping kanan, di lipatan tangan gitu ya, bagian dalam kiri dan kanan. Udah gitu di bawah leher. Itu sudah cukup ya guys. Dan mungkin di
baju ya, di bagian kiri dan juga bagian kanan, dua kali spray itu sudah cukup. Dan untuk di respray lagi ini cocok banget, asalkan gak berlebihan. Balik lagi dengan karakter wangi yang seperti ini, menurut gua maksimal 2 kali spray untuk merispray ya guys. Jadi 2 kali spray gitu, 2 kali semprot ya, itu cukup buat gua di setiap spot. Misalkan kalian mau nyemprotin di lengan kiri gitu ya, belakang lengan ini, bagian dalam ini, nah itu bisa 2 kali spray. Jadi udah cukup lah buat gue ya. Kalau gue pribadi sih udah cukup ya, nggak terlalu berlebihan, nggak membuat gue pusing juga, dan membuat orang lain di sekitar gue merasa nyaman. Oke. Dan sekarang bagian penutup yaitu bagian harganya. Istri gue beli parfum ini di harga kurang lebih Rp1.075.000. Itu di online store. Nanti ya, kalau kalian yang mau tahu online store-nya akan gua cantumkan di kolom deskripsi. Well, gua rasa sampai segini dulu ya guys untuk review parfum dari Burberry Her 100 ml Eau de Parfum. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dalam penyampaian gua, apabila ada kekurangan dalam pelafalan gua, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Atau mungkin kalian yang ingin bertanya lebih jauh tentang Burberry ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau juga mungkin kalian yang punya opini yang berbeda dari gua, yang udah pernah mencoba ini duluan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Well, gua Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.